Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nopal, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak atau IAIN Pontianak, jurusan Pendidikan Bahasa Arab atau PBA, kelas 4B. Jadi, materi yang akan dibahas adalah media pembelajaran kalam, yaitu ada 7 poin yang akan dijabarkan, yang akan dibahas dari umum hingga ke khususnya, antara lain 1. Pengertian pembelajaran kalam, 2. Tujuan pembelajaran kalam, 3. Model pembelajaran kalam, 4. Tahapan pembelajaran kalam, 5. Aspek yang diperhatikan dalam pembelajaran kalam, 6. Kelemahan dan kelebihan, 7. Jenis-jenis media pembelajaran kalam. Jadi, yang pertama itu, apa itu pembelajaran kalam? Pembelajaran kalam itu kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada lawan bicara. Nah, dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang dimanfaatkan sejumlah jaringan otot tubuh manusia. Tujuan pembelajaran kalam itu ada 5, yaitu 1. Kemudahan berbicara. Maksudnya adalah peserta didik harus mendapatkan kesempatan yang besar untuk berlatih berbicara sampai mereka mampu membanggakan keterampilan itu sewajar, lancar, dan menyenangkan. Yang kedua, kejelasan. Maksudnya adalah peserta didik berbicara dengan tepat dan jelas, baik katulisasi maupun diskusi kalimatnya. 3. Bertanggung jawab. Maksudnya adalah agar pembicara berbicara bertanggung jawab secara tepat dan difikirkan dengan sungguh-sungguh mengenai topik pembicaraan. Yang keempat, bentuk pendengaran yang kritis. Maksudnya adalah peserta didik mengembangkan keterampilan menyimak agar dapat mengevakuasi kata-kata yang telah diucapkan dan tujuan dari pembicaraan tersebut. Yang kelima, membentuk kebiasaan. Maksudnya adalah peserta didik dibiasakan komitmen dari diri sendiri maupun dengan orang lain untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Arab secara terus-menerus. Adapun model pembelajaran kalam, dalam aktivitas latihan ada 2, yaitu prakomunikatif dan komunikatif. Prakomunikatif antara lain 1. Hafalan dialog. Dalam teknik ini, peserta didik meniru dan menghafalkan dialog-dialog mengenai berbagai macam situasi dan kesempatan. 2. Dialog melalui gambar. Dalam teknik ini, diharapkan peserta didik dapat memahami fakta melalui gambar yang diungkapkan oleh guru. Adapun yang ketiga, dialog terpimpin. Pada teknik ini, diupayakan siswa dapat melengkapi pembicaraan yang sesuai dengan situasi tertentu dengan keadaan yang dilatihkan. 4. Dramatisasi tindakan. Pada teknik ini diharapkan siswa dapat mengungkapkan suatu aktivitas secara lisan. 5. Tatbik al-manajid. Pada teknik ini diharapkan siswa dapat mengungkapkan kalimat lengkap melalui pola-pola kalimat yang belum disempurnakan. Dan model yang kedua yaitu komunikatif, antara lain 1. Percakapan kelompok, 2. Bermain peran, 3. Praktik ungkapan sosial, 4. Praktik lapangan, 5. Tahap pembelajaran kalam
ada 2, yaitu 1. Pembelajaran pemula. Tahap pembelajaran pemula, guru memulai melatih berbicara dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa, dan lain sebagainya. 2. Pembelajaran lanjutan. Tahap pembelajaran lanjutan, guru memilihkan tema untuk berlatih berbicara, dan lain sebagainya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kalam itu ada 5, yaitu 1. Dalam melatih percakapan, pengajar hendaknya memberikan contoh percakapan terlebih dahulu dengan informasi dan ekspresi yang benar dan tepat. 2. Dalam percakapan bebas, hendaknya pengajar memberikan perhatian kepada siswa yang pemalu. Khususnya kepada siswa yang pemalu. Yang ketiga, dalam mengikuti percakapan, sebaiknya pengajar bersabar untuk tidak terburu-buru memberikan pembetulan setiap kali siswa yang berbuat kesalahan. Yang keempat, susunan kelas hendaknya dirubah sedemikian rupa sehingga kemungkinan partisipasi seluruh anggota kelas. Memungkinkan partisipasi seluruh anggota kelas. Yang kelima, asas-asas pembelajaran keefektifan berbicara mencakup unsur-unsur kebahasaan dan non-kebahasaan secara rinci dicantumkan dalam skala penilaian. Adapun kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran kalam. Yang pertama, kelebihan strategi pembelajaran kalam. 1. Siswa berlatih menggunakan bentuk-bentuk fiil. 2. Siswa dapat latihan bahasa secara intensif. 3. Siswa mampu menguasai makna kata. 4. Melatih keterampilan berbicara siswa. 5. Siswa mampu melakukan percakapan dengan orang lain. Dan kelemahan strategi pembelajaran kalam. Yang pertama, penerapan kaidah bahasa cenderung agak longgar. Yang kedua, susunan kalimat tidak harus berupa kalimat lengkap. Yang ketiga, memiliki ungkapan untuk berkomentar. Yang keempat, pertanyaan cenderung menggunakan intonasi. Yang kelima, kata-kata yang seharusnya diucapkan bersambung banyak yang diucapkan dengan waqaf. Jenis-jenis media pembelajaran kalam ada 4. 1. Film. Guru memutarkan film terlebih dahulu, kemudian menanyakan secara lisan kepada siswa terkait film yang ditampilkan. 2. Karya wisata. Siswa diminta untuk menceritakan apa yang dilihat secara lisan. Yang ketiga, lembaran teks dialog. Siswa disuruh berdialog dengan temannya atau orang lain dan mengambil materi dari buku bahasa Arab. 4. Lembar daftar pertanyaan. Siswa menyusun pertanyaan, lalu mewawancarai orang lain dan menuliskannya hasil wawancaranya itu ke kertas yang telah dilampirkan. Sekian pembahasan yang telah saya jabarkan mengenai media pembelajaran kalam. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang media pembelajaran kalam dan juga sebagai tolak ukur kita untuk sama-sama belajar di masa yang akan datang.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.